Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. Today, seperti janji saya di minggu kemarin ya, we will discuss and I will explain about our midterm. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang soal ujian mid kita. Kenapa saya jelaskan lebih awal? Because this is your individual project. Jadi bentuk ujian mid kali ini berupa project individu and it's a take home examination, dan bentuknya juga merupakan take home, jadi ujian yang bisa kalian kerjakan di rumah ya. Nah, untuk pengumpulannya itu nanti paling lambat hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat, atau paling telat itu nanti jam 1 siang ya. Nah, sekarang let's discuss about the items. Jadi mari kita diskusikan soal-soalnya. There are two parts ya. Di sini ada dua bagian. Part A nanti itu tentang writing skill. And how about part B? Part B is about speaking skill ya. Jadi part B nanti tentang kemampuan berbicara. Baik, sekarang kita bahas dulu dari atas. Oke, jadi ini merupakan tugas individu yang pertama, kemudian yang kedua take home examination bisa dikerjakan di rumah, dan yang ketiga yang saya tekankan lagi paling lambat dikumpulkan hari Senin 28 Maret 2022 jam 1 siang ya. Tetapi jika kalian sudah selesai sebelum tenggat waktu, silahkan boleh dikumpulkan, as better ya. Jadi lebih cepat dikumpulkan lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Let's start from part A. Mari kita mulai dengan part yang pertama ya. Part A, instructionnya adalah please write the answer of the question below on your notebook, then send the photo of your notebook. Jadi untuk part A ini nanti dikerjakan di buku catatan. Kemudian as usually seperti biasa, cara pengumpulannya adalah kalian foto tulisan kalian, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Oke. Nah, di sini ada dua soal ya untuk part A. Ini seperti latihan kita kemarin yang pernah kalian kerjakan. Cuma what makes it different, yang membuat soal ini berbeda adalah kalimatnya sudah saya tentukan temanya. Jadi kalian membuat kalimat berdasarkan tema yang saya berikan. Di situ ada dua nomor atau dua soal. For number 1, please write 5 sentences about room condition by using conditional sentence type 1. Jadi untuk nomor pertama, kalian disuruh membuat 5 kalimat tentang room condition atau kondisi kamar hotel dengan menggunakan conditional sentence tipe pertama. Nah, please make sentences about. Di situ sudah ada 5 tema atau 5 topik. Yang pertama, 1 kalimat tentang lampu, the lamp or electricity, boleh antara dua itu. Kemudian 1 kalimat lagi nanti tentang the bed atau tentang tempat tidur, kamar tidur juga boleh. 1 kalimat lagi nanti tentang it's about the floor, tentang lantainya. Kemudian 1 kalimat lagi nanti tentang minibar, dan 1 kalimat lagi tentang kamar mandi. Oke, itu untuk nomor yang pertama. Sedangkan nomor yang kedua, please write 5 sentences about guests and hotel condition by using conditional sentence type 1. Oke. Nah, untuk yang pertama nanti 1 kalimat tentang payment atau pembayaran, 1 kalimat nanti tentang hotel service, jadi pelayanan hotelnya. 1 kalimat lagi nanti tentang the tourism place around the hotel, jadi
tempat-tempat wisata seputar hotel. Kemudian satu kalimat nanti tentang the guest request, permintaan dari tamu, bebas permintaan tamunya apa, kalimatnya nanti terserah, sesuaikan dengan kreativitas kalian masing-masing ya. Kemudian satu kalimat lagi nanti tentang guest feeling after staying at hotel. Jadi untuk satu kalimat ini nanti tentang perasaan si tamu setelah tinggal di hotel. Is the guest happy or is the guest sad or whatever, terserah nanti kalian bikin kalimatnya seperti apa ya, feeling dari guestnya itu nanti seperti apa, boleh bermacam-macam. Okay, it's about part A ya, tentang part yang pertama. And then let's move to the part B. Mari kita pindah ke part selanjutnya. Part B ini nanti adalah tentang speaking skill seperti yang sudah saya katakan tadi. Instructionnya adalah please make your own voice recording based on the instruction below. You can act both of the guests and the hotel staff. Please translate the highlight sentences into English. Then, when you are reading aloud the conversation, please record it, and you don't need to collect the transcript. Please give the solution of the problems below. Write a suitable response for the highlight sentences. Oke, jadi untuk part B ini nanti bentuk pengumpulannya adalah voice recording atau rekaman suara. Ketika kalian reading aloud conversationnya, ini adalah short conversation ya. Dan yang membuat berbeda nanti before you are doing the reading aloud, jadi sebelum kalian membaca kemudian merekam suara kalian, di situ kan ada dua kalimat yang saya berikan highlight ya, atau saya berikan warna terang ya. Di bagian staff itu ada satu kalimat, di bagian guest juga ada satu kalimat yang saya highlight. Nah, kalian harus translate dulu dua kalimat itu ke dalam bahasa Inggris, kemudian baru kalian baca dan kalian rekam. Jadi ini cuma dua aja yang perlu kalian translate ya, dan ini masih berhubungan dengan conditional sentence type 1. Oke. Nah, di situ di dalam kurung ada catatan you don't need to collect the transcript. Jadi kalian tidak perlu menuliskan kembali kalimat yang harus kalian translate di part B ini. Cukup nanti saya nilainya dari voice recordingnya saja. Oke, itu adalah penjelasan untuk part B. So, kesimpulannya nanti ada dua bentuk tugas yang harus kalian kirimkan via Google Classroom di hari ini. Part A nanti dalam bentuk foto, yang part B dalam bentuk rekaman suara atau voice recording ya. Nah, di halaman terakhir di situ ada ketentuan dan keterangan. Number 1, silakan kerjakan part A di buku catatan dan kirimkan dalam bentuk foto. Number 2, silakan kerjakan part B dengan mengumpulkan dalam bentuk rekaman suara. Number 3, tugas yang dikumpulkan kesimpulannya adalah foto dan rekaman suara. Kalau bisa, silakan rename filenya dengan format nama, DIM, dan semester. Yang keempat, pengumpulan diutamakan via Google Classroom. Tapi, jika ada mahasiswa atau mahasiswa yang memiliki kendala dan tidak bisa mengumpulkan via Google Classroom, silahkan dikirim via grup WA ya, dengan menyebutkan nama lengkap dan NIM. Jika via private message atau PM WA saya, maka tugas take home tidak akan saya record karena saya takut nanti ketumpuk dengan chat yang lain. Jadi lebih aman if you have any trouble with your Google Classroom account, kalian bisa alternatifnya mengirimkan via grup WA. Oke. Kemudian number 5, waktu pengerjaan sudah bisa mulai dikerjakan terhitung dari hari ini dan dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 13 WIB atau jam 1 siang ya. Itu adalah tenggat yang kita sepakati. Oke. Kemudian
Poin yang keenam, ini juga penting, saya tidak menerima pengerjaan UTS yang terlambat dengan alasan apapun ya, karena waktu pengerjaan yang saya berikan sudah cukup lama. Oke, stay safe and stay healthy everyone. Semisal nanti ada pertanyaan atau penjelasan saya kurang jelas, you can state your questions on WhatsApp group ya. Silahkan bisa ditanyakan via WA group, nanti saya jawab pertanyaannya. Okay, good luck and do your best. Okay, you have time. Well, it's about 1 week to do the individual project. Oke, saya kira ini cukup mudah ya. Yang penting kalian telaten mengerjakannya ya. Semoga nanti hasil dari nilai ujian mid ini bagus semua. Oke, amin. Baiklah, kita tutup sampai di sini kelas kita dan penjelasan saya tentang ujian tengah semesternya. Thank you for your attention and thank you for joining my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.